Saya akan menjelaskan. Ya. Kalau kamu bicara tentang setajam silet, itu eksak. Betul kata Melan. Ya. Kenapa eksak? Orang akan lanjut bertanya, seberapa tajamnya? Iya apa iya? Ya. Kalau silet itu cuma mampu menyobek kertas, belum tentu kita bilang itu tajam. Ya. Tapi kalau silet itu mampu merobek kulit kelapa, baru mungkin kita bilang dia tajam gitu. Paham ya? Jadi setajam silet itu masih eksak. Pertanyaannya kemudian adalah, seberapa tajamnya itu kan bukan angka, Pak. Iya, Pak, iya. Betul. Tapi dia jauh lebih akurat ketimbang cuma bilang setajam silet. Seberapa tajamnya? Kulit kelapa bisa robek. Akurat nggak? Akurat. Kulit kelapa tahu ya? Batok kelapa gitu ya. Akurat nggak itu? Akurat. Ketimbang cuma sekedar setajam silet. Paham ya? Jadi akurat itu bukan cuma angka, tapi yang jelas dia menunjukkan, gitu ya. Kalau istilah Milan tadi persentase, gitu ya. Dia menunjukkan ada perbedaan antara sangat tajam, kurang cukup tajam, kurang tajam, tidak tajam kan gitu. Ya. Jadi setajam itu masih eksak karena dia tidak merinci lagi apakah sangat tajam, apakah kurang tajam atau tidak tajam. Sampai sini jelas. Jadi sekarang definisi kamu bertambah bahwa akurat itu bukan cuma angka sebenarnya. Tapi coba lihat pertanyaannya, seberapa? Kalau orang lebih cenderung menggunakan kata seberapa itu untuk angka, ya atau iya? Seberapa tajamnya? Kenapa dia pakai seberapa? Untuk mengejar atau untuk mendapatkan jawaban yang akurat. Paham sampai sini? Ada yang mau bertanya? Jadi 2 dan 3 itu sudah saya jelaskan langsung. Ya. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Yang keempat. Apa nih? Singkat, padat, ringkas. Ya. Kita lihat ini sebenarnya sudah tercantum di dalam syarat judul berita. Ya. Saya nggak tahu yang kamu dapat itu apakah sama 4 sampai 7 kata atau tidak. Ya. Karena teorinya juga ada beberapa yang beda-beda. Ya. Tapi saya ngambil yang paling banyak disampaikan oleh para pakar. Yang paling banyak itu 4 sampai 7. Artinya apa? Idealnya itu 4, ya. Maksimalnya itu 7. Lebih dari 7 tidak. Boleh, boleh. Tapi nyiksa gitu. Kalau istilah saya gitu. Ya. Kenapa? Karena emang ada judul yang bahkan judul yang 20 kata aja ada yang kayak alinea gitu. Ya. Enggak, boleh. Tapi apakah pembaca mau baca? Belum tentu. Gitu. Kalau saya sih mungkin langsung saya lewatin aja gitu. Ngebacanya saya udah males. Daripada saya kos-kosan, daripada saya bingung apa inti dari judul yang 20 kata itu, mendingan saya lewatin. Gitu ya. Jadi rentangnya itu antara 4 sampai 7. Lebih dari 7 ya, itu sudah ya
Boleh sih boleh, tapi ya sudah nyiksa lah kalau istilah kayak gitu. Ada yang mau bertanya soal itu? Dari syarat judul yang nomor 4 ini, ya sebenarnya itu adalah kemampuan kita untuk mengolah ya dari seluruh isi tulisan kita itu bagaimana kita mampu memadatkan, meringkas ya dan menyingkat isi itu di dalam 4 sampai 7 kata. Jadi sebenarnya judul-judul yang ada di media online itu adalah karena dia tidak mampu melakukan pemadatan, peringkasan, dan penyingkatan dari isinya yang panjang, sehingga judulnya juga jadi panjang. Dia nggak tahu atau nggak mampu mencari kata yang bisa memadatkan. Dengan satu kata itu artinya bisa banyak, bisa mencakup keseluruhan isi. Dia nggak punya kemampuan itu. Ya, maka kemudian judulnya aja udah kayak cerpen gitu. Judulnya aja udah kayak alinea. Ya, nah kemampuan kita untuk memilih diksi itu sekali lagi sangat dipengaruhi oleh bacaan kita. Semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak pula diksi kita. Apapun yang kita baca. Iya apa iya? Jadi kalau kamu anak jurnalistik tapi nggak hobi baca, ya percayalah, suatu saat kamu akan mendem. Kamu tidak akan mampu muncul. Kenapa? Karena diksi kamu parah. Itu baru diksi, belum pengetahuan yang kamu dapat dari banyak membaca itu. Ya, jadi kalau ada anak jurnalistik yang nggak hobi baca, itu sebentar banget umurnya, gitu. Karena bagi anak jurnalistik membaca itu adalah peluru. Dia akan semakin banyak tahu dan itu yang memang dituntut oleh seorang jurnalis, ya, banyak tahu. Kalau dia nggak hobi baca, gimana dia bisa banyak tahu? Ya, apalagi kalau hobinya tadi yang Melan bilang, ya, infotainment, ya, kan kayak silet, kayak was-was, apalagi tuh, ya, banyak banget ya eh, program infotainment yang ada di TV kita. Itu kan isu. Jadi kalau infotainment itu, ya, isinya ada atau fakta yang dianggap ada di dalam infotainment itu adalah bukan laporan tentang fakta, tapi menciptakan fakta. Beda nggak? Beda. Laporan tentang fakta artinya faktanya terjadi. Kita yang datang sebagai wartawan, sebagai jurnalis, ya, itu hanya melaporkan apa yang sudah terjadi. Tapi kalau wartawan infotainment, tidak. Ketika dia datang, faktanya belum ada. Supaya faktanya ada, maka dia menciptakan peristiwanya. Hasil dari fakta yang dia ciptakan itu, dia tulis. Jadi kalau ada orang yang bilang, fakta nggak? Fakta, terjadi. Tapi orang nggak tahu bahwa fakta itu dibuat oleh dia, diciptakan oleh dia. Bukan cuma faktanya terjadi, dia melaporkan. Tapi dia membuat fakta itu terjadi. Itu bedanya. Paham? Sampai sini paham?
Ya, kalau jurnalistik adalah laporan tentang fakta, kalau infotainment itu melaporkan fakta yang dibuatnya. Contoh, udah lama banget, saya nggak tahu kalian udah lahir atau belum. Itu ada peristiwa, ya, di mana para wartawan infotainment itu merubung, ya, Krisdayanti. Waktu itu Krisdayanti belum menikah dengan suaminya yang sekarang. Ya, si wartawan itu menanyakan hubungannya dengan suami yang sekarang, karena waktu itu belum resmi, masih isu, masih gosip, masih sasus gitu. Ya, Krisdayanti meskipun dia artis, tapi kan dia juga punya hak untuk privasi, punya hak untuk pribadi dia. Yang mana harus dia jawab, yang mana yang enggak, itu hak pribadi dia. Ya, dia sudah sampaikan, maaf, itu privasi gue ya. Itu hak gue loh, hak pribadi gue, lo nggak usah nanyain yang itu, gitu. Kasarnya begitu, ya. Tapi si wartawan mendesak, terus-terusan bertanya. Maka si KD itu kesal, dan kebetulan ada asbak di dekatnya, dia lempar asbak itu ke si wartawan. Wajar dong, manusia kan punya kesal, ya. Artinya apa? Setelah dia bilang maaf, setelah dia minta pengertian bahwa itu hak pribadi gue, nggak usah ditanyain, ya. Tapi si wartawan tetap mendesak. Ketika kesal itu terjadi dan kemudian dia melemparkan asbak, wajar gak? Wajar, meskipun nggak baik. Ya. Nah, keesokannya yang muncul di berita infotainment adalah wartawan dilempar asbak. Fakta nggak? Fakta. Tapi ada nggak si wartawan ketika datang itu sudah terjadi wartawan dilempar asbak? Tidak. Fakta itu terjadi karena diciptakan, karena wartawannya mendesak untuk KD menjawab pertanyaan itu. Ya, beda nggak faktanya? Beda. Makanya sampai sekarang infotainment itu masih tidak dianggap jurnalistik. Karena itu, faktanya beda. Fakta yang diciptakan dengan fakta yang dilaporkan kan beda. Paham sampai situ? Oke, ya, itu kamu nambah ilmu gara-gara pertanyaan. Kalau enggak kan saya nggak akan menjelaskan. Paham? Jelas? Ada yang bertanya lagi? Jelas, Kak. Ada yang bertanya lagi? Oke, jalan. Ya, jadi saya akan menjelaskan, saya akan mengembangkan materinya kalau ada pertanyaan. Di kelas lain nggak akan ada nih materi yang barusan ini, karena kan nggak ada di lembar materi yang saya kasih itu, ya. Tapi kamu bisa tahu akhirnya karena pertanyaan. Oke, kalau nggak ada kita masuk yang terakhir. Syarat judul adalah komunikatif. Komunikatif itu maksudnya mudah dipahami. Jadi kalau kamu dialog, kalau kamu ngobrol, ya ngobrolan kamu itu bisa nyambung kalau komunikatif, ya. Kalau antara kamu dan dia sama-sama mudah memahami apa yang diobrolkan, ya. Tulisan kamu itu akan dibaca orang akan senang atau tidak itu kalau komunikatif, gitu. Ya. Jadi komunikatif itu juga sangat perlu untuk judul. Karena kalau judulnya tidak komunikatif, tidak mudah dipahami, bagaimana orang timbul keinginan untuk membaca selebih dari judul.
Karena runtutannya sesuai penampakannya gitu ya. Setelah baca judul, orang baca judul, tertarik, baru dia kemudian membaca lead, tertarik, baru dia membaca body. Tapi kalau di judulnya saja sudah tidak komunikatif, kapan dia mau masuk ke lead, apalagi ke body. Jelas ya? Jadi judul itu harus komunikatif. Oke? Ada yang bertanya tentang syarat judul? Ada? Yang mau bertanya? Ini yang lain diem aja ya. Oke. Saya lanjutkan dengan jenis judul. Ya. Yang pertama adalah striking statement. Striking itu, siapa yang tahu artinya apa? Apa striking? Kalau di dalam bola itu, sepak bola, ini nggak ada cowoknya ya? Saya lupa, ada nggak ya cowoknya di kelas A? Yang Ada, Kak. Ada ya, tapi cowoknya nggak pernah ya, atau nggak pernah dengerin ya. Kalau dalam bola itu ada istilah striker. Apa artinya? Menyerang, Pak. Nah, penyerang gitu dong. Kamu cowok tapi nggak pernah muncul, ya. Jadi striking statement adalah judul yang menyerang, ya. Siapa yang bisa kasih contoh? Siapa tadi cowoknya namanya? Saya nggak sempat baca tadi. Siapa? Siapa tadi cowoknya? Saya tutup dulu deh. Tuh kan. Ternyata gitu ya. Yang hadir cuma berapa? Mana cowoknya? Saya, Pak. Siapa? Mana sih? Antar, Pak. Siapa? Antar. Oh, Antar. Oke, Antar. Kamu bisa kasih contoh? Judul yang striking itu seperti apa? Ada? Gini deh Antar, kira-kira sekarang masalah yang sedang yang sedang tren, yang sedang hangat itu apa sih? Nah dari situ kamu bikin contoh gitu loh Antar. Coba deh. Apa kira-kira masalah yang sedang tren pekan ini? Minyak. Apa tahu? Tentang minyak. Nggak jelas apa? Minyak, Pak. Oke, minyak goreng maksudnya. Iya. Ya udah, bikin contoh dari minyak goreng.